Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang visual object recognition. Nah, materi ini terbagi menjadi 4 part. Yang pertama yaitu tentang recognition and detection. Kemudian yang kedua, part kedua itu tentang digital image processing and visual recognition system in review. Kemudian part 3-nya di sini review on hyperparameter and data handling, trend, test, and validation. Terus kemudian part 4-nya di sini nanti tentang linear classification. Nah, setelah before meet dan beberapa pertemuan itu kita membahas tentang digital image processing method yang nanti akan digunakan pada proses-proses selanjutnya di computer vision seperti filtering kemarin, kemudian Harris Corner, kemudian Ransak, kemudian ada SIF, ada HOG, DOG. Nah, kali ini kita akan masuk ke ranah computer vision-nya. Jadi yang kemarin dianggap sebagai dasar kita untuk menuju ke metode pada computer vision atau task problem pada computer vision. Nah, baik, kita masuk ke recognition and detection. Nah, pada computer vision itu ada beberapa problem atau beberapa task. Yang pertama itu tentang classification. Kemudian classification and localization, di mana nanti output dari classification itu adalah objeknya, kelasnya, cat, dog, duck, nah, itu adalah klasisnya. Kemudian kalau ditambah dengan lokalisasi, berarti di sana kita punya kategorinya, kelasnya, dan kita tahu posisinya. Jadi ada koordinat X, Y, kemudian tinggi dan lebarnya dalam suatu bounding box. Kemudian ada object detection. Nah, object detection di sini masuk ke dalam kategori multiple object. Nah, pada multiple pada multiple object in object detection, di sana kita tahu klasisnya. Kalau dalam ini ada kucing, anjing, dan bebek misalnya, di sana juga kita mengetahui ada bounding box-nya atau lokalisasinya, di mana posisi dari masing-masing objek tersebut di dalam suatu frame. Nah, kemudian ada lagi yang namanya instance segmentation. Nah, instance segmentation itu kita mendapatkan, namanya mensegmen kan membedakan antara foreground dan background ya. Nah, kita mendapatkan objek melalui proses segmentasinya yang di sana ya, di dalam dan biasanya pada proses segmentasi itu mengikuti kontur dari objeknya. Jadi kontur terluar dari objeknya. Itu proses di dalam instance segmentation. Kemudian di sana kita bisa mengkategorikan bahwa ini adalah dog one, kemudian ini adalah cat one. Jadi per personnya, per person atau per objeknya cat two. Jadi dia ini adalah kucing 1, kucing 2, kemudian ini adalah dog, kemudian ini adalah duck. Nah, itu mengikuti tentunya saja mengikuti kontur dari objek masing-masing objeknya. Ini pada multiple object. Kalau yang kucing tadi untuk yang single object, jadi dia tidak ada occlusion-nya. Occlusion itu berarti objek yang berdempetan. Nah, sekarang kita masuk ke classification. Dia inputnya berupa image. Pada inputan proses klasifikasi ini, mungkin di dalam frame-nya itu terdapat hanya satu objek saja.
Kemudian outputnya adalah class label atau single object per image. Kemudian evaluation matrix-nya biasanya menggunakan akurasi. Dan yang lainnya misalnya ada precision, recall, F1 score, itu jika multi-class. Gitu ya. Itu F1 score terutama ya, itu digunakan pada multi-class classification. Kalau misalnya detection, kalian bisa menggunakan ROC. Nah, nanti kita dalam pertemuan berikutnya mungkin ya, akan kita bahas tentang evaluation metric. Kemudian bisa juga disebut sebagai recognition atau identifikasi. Nah, klasifikasi ini bedanya adalah dia mengkategorikannya berdasarkan kelas gitu ya. Jadi outputnya itu kelas, kemudian single image. Nah, kalau recognition itu dia sampai ke siapa. Misal face recognition berarti sampai tahu sudah tidak lagi mengkategorikan, misalnya mengkategorikan berdasarkan wajah manusia ya, ini laki-laki atau perempuan, atau case-nya itu tua, muda, anak-anak atau dewasa atau remaja, itu namanya klasifikasi kan. Klasifikasi. Jadi kita memasukkan objek-objek tersebut ke dalam klasis-klasis, mengkategorikan. Itu namanya classification. Nah, recognition sendiri itu sudah sampai tahap kamu siapa. Saya misal ini adalah wanita, kategorinya wanita, kemudian namanya Ika. Nah, itu recognition. Re-identification itu mirip-mirip seperti itu. Kemudian re-identification atau nanti bisa dibilang verification, itu nanti terkait dia ada proses pencocokan antara hasil rekognisi dengan yang ada di database. Biasanya proses presensi, misalnya presensi di kantor menggunakan face recognition gitu. Nah, re-identification atau verification tersebut jika ada feedback dari sistemnya untuk proses pencocokan tadi, nanti namanya verifikasi. Nah, biasanya untuk ya itu tadi biometrics recognition ya, biasanya berdasarkan wajah, pola biometrik garis sidik jari, fingerprint, kemudian misalnya iris berdasarkan matanya. Nah, itu pola pada iris mata manusia. Itu nanti verification atau re-identification. Nah, pada lokalisasi itu inputnya image. Nah, di sana ada menyatakan bahwa di sana itu ada objek di dalam frame-nya. Nah, outputnya adalah bounding box pada frame atau pada image. Nah, dia koordinat bentuknya X, Y, Z, W, H. Walaupun sekarang ini itu banyak yang berkembang, bounding box ini hanya sebagai simbol saja bahwa di sana itu ada objek, lokasinya itu di X, Y, lebar tingginya. Nah, bisa juga nanti misal poligon. It's okay kalau misalnya nanti outputnya itu berupa poligon ataupun kontur dari objeknya. Yang jelas di sana outputnya adalah dia menyatakan bahwa lokasi keberadaan objek di suatu frame atau di suatu image. Nah, dia itu biasanya single object and specific. Nah, evaluation metric pada lokalisasi ini biasanya intersection over union atau sering juga disebut sebagai IOU. IOU ya benar. IOU. Nah, IOU ini biasanya dipakai di YOLO misalnya ya, yaitu kalau deep learning metode yang terkenal YOLO misalnya, itu dia pakainya intersection of union. Nah, tapi kita tidak akan membahas itu secara mendetail, nanti akan kita bahas ketika nanti kita masuk ke CNN. Nah, classification and localization berarti di sana kita tahu inputnya adalah image, kemudian di sana dimungkinkan adanya objek di dalam, kemudian outputnya adalah class label dan bounding box X, Y, W, H.
Nah, evaluation matrix-nya itu bisa pakai IOU dan akurasi. Nah, only one object simpler than detection, atau di sini single object detection. Nah, object detection itu image, kemudian there may be one or more object inside. Nah, kalau yang ini bedanya dengan yang proses tadi, classification and localization, itu kita mengklasifikasikannya itu pada single object saja. Sedangkan pada object detection itu biasanya scene-nya itu biasanya lebih kompleks gitu ya. Ada occlusion-nya, kemudian lebih dari satu objek. Nah, outputnya adalah class label dan bounding box for each object. Evaluation matrix-nya dia pakainya biasanya intersection of for union sama akurasi, MAP, kemudian AR. Average, AR saya agak lupa AR itu. Kalau MAP, mean average precision, kemudian nilai akurasi ya dari TP plus TN per FP, false positif, false negatif, ditambah false negatif, tambah true positif, tambah true negatif, untuk menghitung akurasinya. Nah, ada lagi istilah yang namanya semantic segmentation. Nah, semantic segmentation itu kita mendefinisikannya, anggaplah kita punya suatu image, kemudian kita mendefinisikan, oh di sana ada apa saja dengan bahasa kita. Misal, oh di sana ada dog, di sana ada cat, dan di sana ada duck. Jadi itu tidak memperdulikan di sana ada berapa jumlahnya, tapi kedekatan tiap kemiripan tiap objeknya itu yang dijadikan dasar bahwa oh di sana itu ada objek apa saja dalam suatu frame. Nah, semantic segmentation ini bisa digunakan satu atau lebih objek di dalam suatu frame. Nah, outputnya itu berupa pixel label. Kemudian evaluation matrix-nya pakai IOU, Jacquard Index, kemudian DIS, akurasi, MAP, and AR. Nah, contoh semantic segmentation yang sekarang lagi terkenal itu pada UNet. Nah, UNet itu contoh metode untuk semantic segmentation. Basisnya juga deep learning. Nah, masuk ke instance segmentation. Nah, instance segmentation itu juga image inputnya, kemudian dia satu atau lebih objek. Nah, kalau outputnya itu adalah pixel label for each instance. Berarti tiap objeknya itu pixelnya kita labeli dia sebagai apa. Nah, contoh instant segmentation juga ada yang berbasis deep learning lagi, itu adalah MaxR-CNN. MaxR-CNN ini salah satu contoh instant segmentation. Ini berbeda dengan output yang tadi object detection tadi. Evaluation matrix-nya itu bisa IOU, Jacquard Index, and DIS, kemudian akurasi, MAP, and AR. Nah, jadi ini kita bisa meresum bahwa kalau klasifikasi atau rekognisi di sini menjawab pertanyaan apakah itu, kalau lokalisasi itu di manakah objek itu, kemudian kalau klasifikasi dan lokalisasi berarti dia menjawab pertanyaan apa dan di manakah objek itu, kemudian kalau objek detection itu what and where are untuk multiple object. Kemudian kalau segmentation itu pixel yang mana yang dia itu merupakan objek. Nah, kalau instant segmentation itu di mana instance pixelnya itu yang
dia merupakan objek yang berhasil disegmentasi. Oke, itu adalah computer vision task yang sekarang pembagiannya yang banyak dikerjakan dalam proses atau pada bidang computer vision. Nah, kita masuk ke part yang kedua, visual recognition system. Nah, kita tahu image classification. Misal di sini kita punya objek, ini yang kita cari adalah cat. Kemudian kita melakukan proses training sehingga didapatkan model. Nah, model ini digunakan untuk mengklasifikasikan oleh suatu metode classifiernya, kemudian outputnya adalah klasis dari objek tersebut. Nah, core dari computer vision yang pertama, image classification ini. Nah, dia bisa digunakan untuk identifikasi, kemudian object localization, object annotation, kemudian content-based image retrieval, kemudian ada object detection. Object detection ini nanti digunakan untuk image captioning, kemudian instant segmentation, ya, instant segmentation, kemudian image classification tadi bisa diperluas lagi menjadi character recognition. Problem and challenge in computer vision task. Yang pertama adalah adanya semantic gap. Jadi di sini ketika kita mau mengklasifikasikan itu occlusion, kemudian adanya kemiripan pendefinisian suatu objek, itu juga menjadi satu problem dan tantangan tersendiri di dalam proses klasifikasi sendiri atau rekognisi, ataupun di sana nanti segmentasi. Kemudian adanya proses zooming dan angle dari pengambilan objek, itu ya, itu sangat berpengaruh sekali. Istilahnya di sini jadi tantangan tersendiri. Namun itu semua sebenarnya bisa memperkaya dataset kita sebenarnya. Kemarin kita sudah mempelajari di affine transformation sama image homography. Nah, itu sangat berguna sekali ketika nanti kita ingin memperkaya dataset kita, yaitu diproses dalam proses augmentasi data. Nah, kemudian illumination. Nah, illumination ini juga tantangan tersendiri ya, mengambil sampai saat ini belum ada suatu algoritma atau suatu metode yang tahan terhadap istilahnya apa ya, ke semua problem ini. Dia itu semantic gap-nya itu bisa robust, kemudian zoom angle-nya bisa robust, illumination-nya bisa robust. Sementara ini belum ada. Nah, dia pasti sedikit banyak berpengaruh terhadap akurasi dari proses pendeteksian atau pengklasifikasian. Nah, kemudian ada deformation. Nah, deformation ini berarti ini sama-sama kucing gitu ya, cuman dia punya berbagai angle, fase atau bentuk ya, gitu ya, dari masing-masing objek. Tapi sebenarnya dia klasisnya sama-sama satu kelas gitu. Kemudian adanya occlusion. Nah, occlusion tadi termasuk di dalamnya penghalang ya, penghalang di sana. Kemudian kalau occlusion objek, kemudian di sana yang berhimpitan, nah itu juga termasuk ke dalam ini, ke dalam problem and challenge dari computer vision. Kemudian ada background clutter, di mana background-nya itu mirip dengan objeknya. Ini juga salah satu tantangannya. Kemudian interclass variation, misalnya dalam satu kelas kucing sendiri dia punya berbagai macam
jenisnya gitu ya. Tapi kalau kita mau terekam itu masalah. Tambang. Oh iya, tambang. Bentar ya Mas Araf ya. Nah, ini nah, misalnya jenis-jenis kategori anjing gitu ya, kelas anjing ini juga bermacam-macam ya. Kemudian jenis makanan, misalnya di sini suatu aplikasi yang mengkategorikan jenis makanan misalnya. Baik, itu tadi visual recognition system dan beberapa teknik digital image processing yang digunakan untuk memperkaya data atau mengatasi dari perbedaan-perbedaan variasi di dalam dataset. Nah, oke, sekarang kita masuk ke hyperparameter dan data handling. Nah, pendekatan pada pengelolaan data. Di sini misal kita punya suatu kumpulan data gitu ya. Kumpulan data. Nah, di sini kita punya training set airplane, automobile, bird, cat, deer. Nah, kita menggunakan machine learning untuk melakukan proses pelatihan pada image classifier-nya. Sini, kemudian kita peroleh model. Kemudian kita mengevaluasi classifier pada suatu text image, gitu ya. Nah, training proses itu merekam semua data dan label pada proses training ya, berdasarkan training image. Kemudian testing prosesnya di sini ada, kita bisa menggunakan L1, L2 atau distance line untuk mengukur jarak atau kecocokan antar image-nya pada proses training. L1 di sini bisa pakai Manhattan distance atau L2 itu di sini menggunakan Euclidean distance. Nah, nearest neighbor pertama, training speed-nya itu O1, testing speed-nya ON. Nah, ini sifatnya adalah linearly slower according to the size training data. Berarti di sini semakin banyak datanya dia semakin cepat. Nah, ini dia berkebalikan dengan yang kita inginkan dalam membangun sebuah computer vision application, yaitu menggunakan yaitu waktu yang efisien untuk melakukan proses testing. Nah, kalau kita menggunakan neural network, itu biasanya trainingnya itu lama. Tapi proses testingnya itu lumayan cepat gitu ya. Nah, ini untuk yang nearest neighbor. Kemudian jika kita menggunakan k-nearest neighbor. Nah, distance matrix yang sering digunakan pada di dalam dunia computer vision, di sini ada Manhattan distance D1 yaitu I1 I2, kemudian di sini sigma PI1P dikurangi dengan I2 jarak titik feature yang kedua. Kemudian L2 atau Euclidean distance-nya itu dihitung dari akar dari sigma I1 min I2 kuadrat. Nah, kemarin kalian sudah mencoba untuk
image feature ya, ini mengerjakan tugas image feature yang kemarin. Nah, di sini pada KNN hyperparameter sendiri, di sini kita bisa mengukur, mencari distance yang terbaiknya dan berapa nilai K-nya. Nah, pada analogi pada metode machine learning lainnya, berarti kita juga harus mencari parameter-parameter mana yang terbaik yang bisa digunakan untuk mendapatkan hasil atau performance yang terbaik. Nah, KNN pada image, yaitu pixel, pada pixel itu jarang banget digunakan. Nah, soalnya ya kalau kita harus mengecek satu persatu untuk tiap pixelnya, tentunya itu sangat konsumsi waktunya sangat besar. Nah, di sini distance matrix pada level keseluruhan pixel pada image itu bisa jadi sangat tidak intuitif gitu ya. Misal dengan pergeseran image, mesh up atau illumination. Nah, ini sangat istilahnya sensitif sekali terhadap perubahan tersebut. Nah, nearest neighbor itu sering digunakan pada feature space. Nah, nanti ada hubungannya memang ke beberapa metode di computer vision. Nah, selama di sini dimensinya itu bertambah, maka jumlah data yang digunakan itu juga akan bertambah. Nah, misal di sini dimensinya 1, poinnya 4, kalau dimensinya 2 berarti 4 kuadrat. Kemudian kalau dimensinya 3 berarti di sini 4 pangkat 3. Nah, linear classification pada image feature itu bukan pada pixelnya. Nah, tapi dia di sini pada feature-nya, yaitu misal color histogramnya HOG, misalnya pada feature HOG atau SWIFT, kemudian GIS, kemudian LBP, Texton, dan SSIM. Nah, misalnya itu. Nah, visual Q deskriptornya pada pixel level, pada patch levelnya ada local deskriptor, shift, source, filter bank response. Kemudian pada region level itu ada back of feature, ada histogram of oriented gradient, ada GIS, shape feature, self dissimilarity, dan global descriptor. Itu jika kita menggunakan keseluruhan dari image-nya. Nah, global image representation itu biasanya menggunakan keseluruhan dari pixel yang ada di dalam citra. Ya. Nah, ini adalah local feature representation-nya. Ini kemarin juga sudah kita bahas. Ini mereview sedikit tentang feature descriptor yang kemarin. Ya, kita menemukan key point pembeda, kemudian find surrounding region, scale and rotation invariant, kemudian mengekstrak dan menormalisasi region kontennya, kemudian menghitung lokal deskriptor untuk tiap regionnya, kemudian kita mematchingkan dengan membandingkan antar lokal deskriptornya. Nah, ini kita dapatkan model image-nya, kemudian kita dapatkan local feature deskriptornya dari model image, kemudian dari sana kita melakukan proses matching gitu ya, sehingga dihasilkan kandidat yang cocok dengan deskriptornya. Ya. Nah, ini adalah tekstur deskriptornya, kemudian ini
contoh feature lagi yaitu menggunakan back of words image classification. Jadi di sana kita ekstrak local feature detection-nya dan description-nya. Kemudian kita kuantisasi menjadi suatu visual vocabulary, gitu ya. Ada di sini W1, W2, W4, W3. Misalnya di sini, kemudian kita buat back of word histogramnya, baru di sana nanti masuk ke machine learning untuk didapatkan modelnya. Nah, ini contohnya di sini. Kemudian nanti dihasilkan kode word-nya ya dalam sebuah histogram. Nah, ini contoh hasil visual word dari objek-objek tersebut. Nah, ini juga kemarin sempat kita coba ya, ini tentang pencocokan menggunakan shift misalnya. Kemudian ini juga sudah. Nah, data dalam suatu data tes, ini juga sudah berkali-kali saya sebut ya, itu jangan hanya membaginya menjadi data train sama data tes saja. Nah, kalau kita hanya membaginya seperti ini, kita tidak bisa mengetahui performa dari proses trainingnya. Nah, biasanya di sini kita men-split data itu jadi data train tadi kita split jadi train data and validation data, kemudian di sana ada test datanya. Nah, test data ini itu kita abaikan dulu biasanya. Diabaikan itu dalam artian pada saat proses training itu kita tidak mengikut sertakan atau tidak menyentuh data tes dulu. Nah, kemudian tipe dari data set, train set di sini itu digunakan untuk mentraining model, kemudian kalau validation set itu digunakan untuk melakukan tuning base hyperparameternya. Kemudian kalau data set test ini digunakan untuk mengeneralisasi hasil model tadi. Modelnya tadi kan digunakan untuk memprediksi kelas pada dataset test gitu ya. Nah, ini prosesnya adalah bagaimana kita mendapatkan kelas atau output pada data tes itu yang mendekati model yang kita bangun. Nah, ini tidak digunakan untuk keseluruhan observasi. Nah, ini digunakan pada proses akhir pengujian sistem gitu ya. Apakah modelnya itu mampu mengeneralisir seluruh data point yang kita belum tahu, kalau ground truth-nya kita tahu, tapi sistem itu belum tahu, dia itu masuk ke kelas mana. Nah, pada saat kita mengevaluasi data tes ini, itu posisi modelnya itu sudah posisi akhir model, di mana dia punya base hyperparameter. Nah, walaupun kita membagi data menjadi train data, test data, train data seperti ini, test data, di awal itu kita harus ingat bahwa tidak semua train data ini itu ikut di training semua, karena ini tidak bisa menghasilkan model yang cukup bagus jika kita membaginya hanya menjadi 2 bagian saja. Nah, oleh karena itu kita harus membaginya menjadi 3 bagian tadi, train data, kemudian ada validation data, kemudian ada test data. Nah,
Untuk mendapatkan model yang baik, kita juga bisa menggunakan ini, validasi, proses validasi. Nah, ada single validation split, ada random cross validation, ada k-fold cross validation. Ini juga sering saya singgung-singgung pada pertemuan sebelumnya. Nah, ada data test, kemudian kita membagi test and train-nya. Nah, kemudian dari data train tadi kita bagi menjadi data train and validation. Nah, ini prosesnya akan di looping. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, di sana tujuannya adalah memastikan bahwa setiap data yang ada pada data train itu pernah menjadi data tes pada proses training. Proses training. Nah, dengan demikian, maka prosesnya akan berulang dengan pembagian data yang berbeda porsinya, porsi di dalam data ini ya, antara data train and validation-nya. Baik, kita lihat. Dalam computer vision sendiri, nah kita bagi data tes dan train, kemudian train ini kita lakukan validasi dengan proses looping, bisa secara random atau di sana membaginya menjadi berapa fold. Nah, baik random maupun fold di sana dibagi menjadi data train and data validation. Selain untuk memastikan bahwa setiap data yang ada pada data train itu menjadi data validation atau menjadi data test pada proses training, tujuan dari proses validation ini, cross validation ini adalah mencari hyperparameter yang terbaik. Nah, kalau kita hanya melakukan proses training satu kali dengan membagi data train and data validation, kemudian kita train sekali dengan satu parameter tersebut, bagaimana kita tahu bahwa parameter hyperparameter yang dihasilkan model tersebut adalah yang terbaik gitu. Nah, dengan adanya cross validation ini kemudian memvariasikan parameter lain seperti iterasi ataupun batch, misalnya pada deep learning ya, itu kita bisa mendapatkan hyperparameternya yang terbaik itu yang mana. Nah, setelah itu kita dapat modelnya, baru kita gunakan untuk mengevaluasi data test. Nah, kalau ini hanya dilakukan sekali sudah selesai gitu ya, sudah kemudian terhadap data tes langsung. Nah, ini kan berarti di sini tidak ada yang bisa menggaransi bahwa ini tuh hasilnya sudah yang terbaik gitu. Nah, evaluasinya itu dengan apa gitu datanya. Nah, ini contoh yang k-fold cross validation ilustrasinya. Ilustrasinya, data train tadi dibagi menjadi beberapa fold, misalnya 5 fold, maka nanti proses training, ini adalah looping pertama dari proses training. Fold yang kelima itu akan menjadi data validation, kemudian 4 fold lainnya itu akan menjadi data train. Begitu pula nanti fold selanjutnya itu akan menjadi data validation, yang lainnya akan menjadi data train. Maaf ya. Dan selanjutnya sampai semua fold itu pernah menjadi data validation atau data test pada proses training. Oke, nah penting juga pada saat kita mau melakukan pembuatan model atau proses training, kita melakukan pre-processing terhadap data. Yang pertama, kita bisa melakukan zero center data, yaitu mengurangi seluruh datanya dengan nilai min. Nah, tujuannya apa? Agar kita bisa memulai datanya itu pada poin yang sama. Gitu. Intinya di sana. Nah, setelah kita dapat zero center data, maka kita bisa menormalisasi data tersebut, yaitu dengan membaginya dengan standar deviasi. Nah, data preprocessing kita bisa melakukannya juga dengan proses PCA. Nah, PCA ini nanti kita dapat prinsipal komponennya. Saya mungkin tidak akan menjelaskan PCA secara mendetail, karena itu nanti jadi bagian akan
ada di mata kuliah pengenalan pola gitu ya. Tapi mungkin pertemuan selanjutnya akan saya praktekkan implementasinya bagaimana untuk PCA ini. Kemudian ada whitening data. Whitening data itu berarti kayak data-data yang dia itu tidak berkorelasi dengan objek yang kita inginkan, itu kayak dibuang gitu ya, istilahnya dieliminasi gitu. Nah, yang perlu diperhatikan pada proses preprocessing secara statistik, misalnya data min itu hanya must only be computed on training data, kemudian diaplikasikan pada validation atau test data. Nah ini ya, jadi dia itu di preprocessing itu hanya dikenakan pada data train saja, tidak pada data validation. Nah ini yang kadang sering kita salah lakukan adalah kita aplikasikan preprocessing tersebut terhadap keseluruhan data. Itu tidak demikian. Yang baik adalah itu di preprocessing itu dilakukan pada data training. Nah, hasil preprocess using training set statistik itu yang akan diaplikasikan ke validation data and test data tadi. Nah, oke, kita sudah melewati data handling dan hyperparameter pada nearest board. Jadi nanti kalau hyperparameter pada neural network itu juga jadi satu materi tersendiri dan tidak kita bahas untuk hari ini. Nah, kita masuk ke linear classification. Nah, kita tahu di sini dalam machine learning yaitu banyak dipakai istilahnya jadi backbone ya, jadi backbone-nya si computer vision untuk klasifikasi, rekognisi dan lain sebagainya pada computer vision task. Itu kita kenal supervised dan unsupervised. Nah, mereview lagi di sini pada supervised classification. Untuk parametrik dan non-parametric method, di sini kita kenal pada parametrik ada BOS, SVM, sama neural network. Kemudian pada non-parametrik itu ada nearest neighbor, yang tadi sempat kita bahas. Kemudian ada probabilistic dan non-probabilistic method. Yang probabilistic itu contohnya adalah HMM, hidden Markov. Kemudian MRF, CRF, Bayesian. Non-probabilistic itu ada BOOS, SVM, dan neural network. Kemudian generative and versus discriminative method. Generatif itu ada naive bias sama linear discriminant analysis. Kemudian diskriminatif itu ada logistic regression and conditional random. Nah, apa perbedaannya linear regression dan logistic regression? Ada yang tahu? Silahkan nyalakan mic-nya. Simple aja. Apa perbedaan dari linear regression? Mungkin kalian di kuliah AI itu mendengar linear regression. Saya mau coba jawab. Iya, silakan. Kalau linear regression digunakan untuk menghandle masalah-masalah yang bersifat regresif, dengan kalau yang logistik lebih ke masalah-masalah klasifikasi. Iya, betul sekali. Ya, betul sekali. Jadi, benar yang dikatakan oleh Mas Kevin tadi, logistic regression ini digunakan untuk handling klasifikasi gitu. Tapi kalau misalnya nilainya itu nilai rigid seperti prediksi saham, prediksi harga rumah, itu biasanya digunakan linear regression. Oke, good. Ya, sekarang kita masuk ke linear classification atau linear classifier. Nah, linear classifier itu kita berbicara score function.
Misal ada suatu image 32 kali 32 kali 3, kemudian kita punya suatu fungsi f x, w, kemudian kita dapatkan si skornya di sini, yaitu skor untuk setiap kelasnya. Kemudian fx, w itu berarti f image n parameternya ya di sini. Sorry, saya batuknya agak parah ini ya. Oke, pada linear classification itu bisa di-handling oleh neural network, kemudian nantinya itu menjadi dasar di CNN atau Convolutional Neural Network. Nah, sekarang kita coba mereview kembali tentang logistic regression untuk binary linear classifier. Nah, logistic regression itu menggunakan weighted sum untuk menentukan yes or no, 1 atau 0 gitu ya. Nah, dia menerima input dari outside, kemudian mengalihkannya dengan bobot yang terhubung dengan nilai weighted sum-nya, kemudian menjumlahkan keseluruhannya, kemudian kita batasi output-nya pada range 0 sampai 1. Nah, jika output itu total high, berarti kelasnya itu lebih mendekati ke yes. Nah, weight itu adalah feature identifier. Suatu nilai di mana dia mengukur seberapa penting atribut yang berasosiasi dengan fitur tersebut gitu ya. Nah, jika inputnya itu penting, close to kelas pertama, maka dia dinaikkan. Nah, pada multi-class classification, logistic regression itu bisa dilakukan pada setiap kelasnya. Untuk d-dimensional input dengan output berjumlah c kelas, maka di sana akan ada kelas dikali dengan dimensi input parameter bobot. Nah, jumlah parameter bobotnya itu adalah c dikali d. Kemudian pada pendekatan parametrik di sini, jika ada suatu image, kemudian kita punya bobotnya ditambah dengan bias, kemudian kita punya skor untuk tiap kelasnya, gitu ya. Nanti mungkin yang sudah biasa atau sudah pernah mencoba YOLO ataupun MaxRCNN ataupun ini ya klasifikasi lainnya, itu sebenarnya pada neural network mungkin, nah itu tiap kelasnya itu sebenarnya punya bobot atau punya nilai si skornya, gitu ya. Nah, nanti yang paling tinggi itulah yang paling objek tersebut masuk ke kelas tersebut, gitu ya, dengan nilai kecocokan berapa terhadap kelas A atau kelas C tersebut. Kemudian di sini kita punya image 32 kali 32 kali 3, kemudian di sini berarti misal ukuran awalnya adalah 3072 kali 1, kemudian dia punya si kelas, weight-nya itu ukurannya adalah C kali 3072, kemudian biasanya adalah C kali 1. Nah, kita bisa meningkatkan bobot dan biasnya untuk memaksimumkan target kelas skornya dan meminimalkan nilai skor pada kelas yang lain. Nah, misal di sini masing-masing ya, kita punya membaginya menjadi beberapa blok. Kemudian kita punya bobot di sini, ukurannya misal 10 kali 3072, kemudian biasnya 10 kali 1 misalnya, kemudian di sini adalah klasisnya. Nah, bobotnya tadi kita kalikan dengan vektor feature. Vektor feature-nya katakanlah di sini misal
integral image-nya atau means image-nya atau ya pokoknya di sini fitur gitu ya, fitur image fiturnya. Nah, kita dengan neural misalnya ya di sini kemudian kita hitung berdasarkan fungsi tadi, kemudian kita di sini punya nilai f x i w, b sama dengan w dot x plus b untuk menghitung nilai skornya. Nah, di sana misal kita dapatkan nilai untuk cat itu min 14,4, untuk kapal itu 213,1, untuk anjing itu 87,3. Gitu ya. Nah, berarti di sini sudah keluar nilai untuk masing-masing skor untuk masing-masing kelasnya. Nah, kemudian misalnya lagi di sini secara dilihat dari aljabarnya, maka ketika ada suatu image kemudian kita jadikan satu vector feature, kemudian kita punya bobot, misalnya weight-nya itu di sini ada klasisnya misalnya 10 ya, 10 kali 1 kali 3072. Kemudian di sini nanti ada pada outputnya itu WX plus B-nya, berarti kita dapatkan skor dari masing-masing kelasnya. Kemudian nah, misal tadi ya, berarti kalau kita punya patch data tadi, patch image tadi itu 32 kali 32 kali 3, berarti di sini kita punya 3072 data tadi, dimensi ya, dimensi fitur ya, kalau dijadikan satu vektor feature, kemudian nah, kita bisa mereshape kembali nilai bobotnya itu ke dalam image shape, sorry. Kemudian yaitu 10 kali 32 kali 32 kali 3. Kemudian kalau dilihat dari visual point ya, viewpoint, linear classification itu terlihat seperti membentuk sebuah template pengenalan untuk tiap kelas. Gitu ya. Ini ada image-nya, kemudian kita buat bobot untuk masing-masing kelasnya, dikalikan dengan nilai image-nya, kemudian kita hitung score dari berdasarkan function-nya. Nah, pada supervised learning ini, klasifikasi itu masuk ke dalam kategori discrete output, sedangkan regresi sendiri itu masuk ke dalam continuous output. Kemudian di sini, sebentar. Ya, misal di sini kita pakai data CIFAR 10 ya. Kategorinya adalah airplane, automobile, kemudian bird, cat, dog, frog, horse, sheep, and truck. Nah, 10. Kemudian kita bentuk ke image patch. Ya, yang tadinya ukurannya 32 kali 3, kemudian kita
ambil per page-nya. Nah, selanjutnya kita menghitung bobotnya. Setelah menghitung bobotnya untuk tiap page, kita tambahkan dengan ini X plus B biasnya di sini, sehingga kita dapat skor klasisnya. Nah, pada convolutional neural network, tiap feature image-nya, hasil konvolusi per layer-nya itu bisa kita visualisasikan ke dalam gambar sebenarnya. Ya. Kan sebenarnya karena konvolusi itu kan sebenarnya mudahnya pada digital image processing adalah proses filtering. Tinggal kernel windowing-nya itu dia menggunakan apa, ya. Nah, ini dari sana kita meng-create feature-nya. Pada geometric view-nya, berarti kita mencari sebuah hyperplane linear yang membagi-bagi data tersebut ke dalam beberapa kelompok klasis data. Ini car classifier, deer classifier, airplane classifier. Ya. Nah, kemudian ini juga dari geometric view untuk 3 klasis, misalnya. Nah, dari ketiga poin tersebut secara aljabar itu dicari dengan misal fxw bx plus b jika ada biasnya. In visual viewpoint berarti kita punya suatu template untuk setiap klasisnya, gitu ya. Kemudian untuk geometric viewpoint ya, berarti kita mencari hyperplane untuk memotong bidang dari tiap klasisnya itu, membedakan antara satu kelas dengan kelas lainnya. Di mana hyperplane sendiri, mungkin yang kemarin ikut pengenalan pola, dia itu sebenarnya binary classifier pada SVM ya. Nah, analoginya ketika dibawa ke geometric viewpoint itu seperti itu. Jadi hyperplane tadi akan memisahkan antara satu kelas dengan kelas lainnya. Nah, bagaimana menentukan bahwa template tersebut cukup bagus? Nah, how can we tell whether this W is this weight is good or bad? Nah, di sini misal kita sudah punya bobot untuk masing-masing kelas, gitu ya. Ini misal kita lihat untuk masing-masing kelasnya kan sudah dapat bobot skornya. Nah, ini kita lihat mana yang paling besar, paling besar harusnya ya. Nah, ini 5,1, tapi dia itu punyanya dog. Kemudian yang ini 4,9, benar dia itu dog. Kemudian yang ini itu kapal sebenarnya. Nilainya malah min 3,10. Tapi di sini yang terbesar adalah 5,1, yaitu masuk ke kategori bird. Nah, ketika kita ingin mendefinisikan suatu classifier itu cukup bagus atau tidak, kita harus menggunakan suatu fungsi yang mengukur seberapa bagus nilai bobotnya, gitu ya. Nah, come up with a way of efficiently finding the parameter that minimize the loss function. Nah, ini dia, loss function. Kita mengukurnya menggunakan loss function. Makanya waktu kalian mengimplementasikan menggunakan Python, ada nilai loss yang keluar untuk setiap iterasi trainingnya. Nah, di sana kita untuk melihat bahwa seberapa bagus dia itu sudah model tersebut
terbentuk gitu ya. Nah, ini kategorinya pada problem optimasi. Oke, loss score itu bisa menggunakan average of prediction error di sini ya, menggunakan rata-ratanya berarti. Misal kita punya suatu data set dan pasangannya ya, XI, YI, NI dari I sama dengan 1 sampai N, kemudian kita loss over dataset is sum of loss over example. Kemudian kita menghitungnya dari L sama dengan 1/N, sigma I sama dengan 1 sampai N, LI, FXI, W, YI. LI scoring regression itu bisa menggunakan L2 square. LI sama dengan F dikurangi YI kuadrat ya. Kemudian L1 norm atau absolute error. Ini kita bisa menuliskannya dengan LI sama dengan F min YI 1 sama dengan sigma FC min YI J dari J sama dengan 1 sampai N. Nah, loss function atau objektif di sini adalah untuk mengevaluasi kebenaran dari model tersebut. Sedangkan proses training atau learning adalah proses untuk mencoba menemukan model yang paling optimum atau untuk meminimalkan loss function. Gitu ya. Itu untuk prosesnya. Nah, loss function sendiri itu ada banyak jenisnya ya. Ada cross entropy, kemudian ada kalau yang ini pakai L2 square atau L square. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan neural network. Nah, fungsi loss di sini memiliki peran penting karena dia harus istilahnya melakukan filtering terhadap seluruh aspek model menjadi satu angka sehingga peningkatan angka pada proses training tadi itu menjadi bisa ditingkatkan menjadi model yang lebih baik gitu. Nah, kemudian di sini loss function sering digunakan untuk mengevaluasi dan hanya mendiagnosa optimalisasi model, sedangkan pada proses training tadi digunakan untuk mengevaluasi dan memilih model dalam konteks problemnya ketika konteksnya itu klasifikasi ya berarti mengevaluasi model klasifikasinya dengan cara meminimumkan nilai loss function-nya. Nah, kemudian oke, ini sudah Nah, LI scoring ini dengan memisahkan dataset ke dalam kelas bergantung pada respon variabelnya. Pada multi-class SVM loss itu menggunakan Hingle loss. LI equals to
sigma J, di mana J ini tidak sama dengan YI, maksimum 0, SJ, superfaktor J dikurangi dengan SYI plus 1. Nah, pada softmax loss, itu menggunakan cross entropy loss, atau sering juga disebut sebagai logarithmic loss, atau logistic loss, atau log loss. Nah, setiap probabilitas yang diprediksi itu dibandingkan dengan nilai output kelas sebenarnya. Bisa 0 atau 1. Dan skor itu dihitung yang kemudian memberikan nilai penalti atau probabilitas yang diberikan berdasarkan jarak dari nilai yang diharapkan. Nah, karena di sini logaritmik, dia memberikan skor yang kecil untuk perbedaan yang kecil, yaitu 0,1 atau 0,2. Sedangkan untuk skor yang besar, dia itu memberikan perbedaan 0,9 atau 1. Nah, nilai cross entropy ini diminimalkan, di mana nilai yang lebih kecil mewakili model yang lebih baik daripada nilai yang lebih besar. Di sini sebuah model yang memprediksi probabilitas secara sempurna itu memiliki cross entropy atau log loss sebesar 0. Nah, ini yang sempurna ya. Sempurna. Nah, cross entropy memang biasanya digunakan pada prediksi biner atau dua kelas yang sebenarnya dihitung sebagai rata-rata cross entropy dari seluruh data train yang diproses. Nah, pada multiple class classification itu kelas menggunakan proses one hot encoding gitu ya di sini. Nah, ini one hot encoding yang anak elektronika. Nah, di sini berarti bahwa ada fitur biner untuk setiap nilai kelas dan prediksi harus memperkirakan probabilitas untuk masing-masing kelasnya. Nah, di sini kemudian nilai cross entropy dijumlahkan di setiap fitur biner dan didata oleh semua contoh atau semua fitur di dalam dataset. Nah, ini untuk cross entropy loss. Nah, dia fungsinya logaritmik. Nah, kita coba untuk mengkalkulasi Hinge loss pada multi-class SVM loss. Misal diberikan LI sama dengan max 0 SC min SYI plus 1, kemudian L-nya adalah tadi ya, min dari LI-nya, seper N, dikali sigma dari I sama dengan 1 sampai N LI. Jadi rata-rata dari loss-nya, fungsi loss-nya. Nah, kita punya skor untuk cat, dog, and di sini sheep. Nah, di sini kita lihat max dari 0, 5,1, kemudian dikurangi 3,2 ditambah 1. Ditambah dengan max 0, min 1,7 dikurangi 3,2 ditambah 1. Hasilnya adalah max 0,2,9 dan max 0, min 3,9. Hasilnya adalah loss-nya adalah 2,9. Kemudian pada kelas kedua, berarti max 0,1,3 dikurangi 4,9. Ini adalah bobot pada
Y berarti label yang benarnya ya. Ditambah 1, kemudian ditambah max 0,2,0 dikurangi 4,9 tambah 1. Nah, hasilnya adalah 0. Oh iya. Oh, sebentar ya, saya ada keperluan sebentar. Mungkin kita break sekitar 5 sampai 10 menit. Oke.
Oke, dengan hal yang sama kita mengukur untuk yang klasis yang ketiga. Kita lanjutkan ya. Hasilnya adalah 12,9. Ya. Kemudian kita jumlahkan keseluruhannya untuk mencari nilai minnya. Nilai minnya adalah 5,27. Kemudian di sini calculating loss and softmax loss. Nah, oke, skor itu dihitung dari ESYI per sigma JEXC. Nah, ketika kita menghitung menggunakan eksponen loss, nah ini hasilnya untuk CAT 24,53, DOC 134,29, dan SHIP itu 0,05. Nah, jika kita menghitung menggunakan softmax score, nilai sigma JESC itu adalah 188,74. Kemudian untuk DOC itu adalah 145,35. Kemudian untuk yang SHIP adalah 21,25. Kemudian softmax score-nya kita peroleh dari nilai ESYI sigma JESC. Nah, di sini adalah 0,13, kemudian 0,002. Nah, ini untuk menghitung nilai softmax score-nya. Nah, CAT bentar ya. Nah, kemudian kita menghitung logaritmik probability-nya. LI sama dengan minus log ESYI per sigma JESC. L sama dengan 1/n, sigma I sama dengan 1 sampai N LI. Nah, ini hasil logaritmik dari probability-nya, ini jadi kelas loss value. Nilai L-nya di sini, loss function-nya berarti 0,89 plus 0,03 plus 2,67 dibagi 3, yaitu 1,1. Nah, kemudian kita menghitung log probability class loss value-nya. Ini yaitu L sama dengan 2,04 plus 0,8 plus 6,16 dibagi 3, yaitu 2,758. Nah, ini untuk perhitungan loss function menggunakan softmax